FGB men. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Iya, pria-pria yang terbahagia di dunia. Saya jujur nih. Biasa pelayanan saya biasa. Ya, kita minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tapi hari ini saya jujur saya bicara sama Bro Robin. Saya kok nervous, saya deg-degan gitu. Dari semalam nggak bisa tidur. Ya, benar. Dan di tengah-tengah kita ini tadi saya lihat Pak Darpito, mana ya sahabat saya juga itu. Iya, toilet ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan dalam hidup saya. Tetapi ini nanti tidak terstruktur atau teratur, tapi mungkin saya penggal-penggal. Yang pertama adalah saya dilahirkan dari latar belakang keluarga Katolik. Dan itu saya dilahirkan hari Sabtu, tanggal 21 Mei 1966. Jadi usia saya udah hampir 60 ini. Nanti bulan Mei ini tahun depan 60 tahun pas gitu. Baru 60 ya, baru 60. Oh, 93, Pak Alex 93 katanya. Nah, kalau Pak Andrian ini sebetulnya kenal dengan saya ini mungkin dari tahun 2001-2002. Saya tahun 2003 itu sudah menjadi presiden chapter. 2002-2003 di Sudirman chapter di kota Palembang. Nah, dulu masih nasional presidennya Pak HBL Mantiri, terus almarhum Pak Talas Sianturi. Dan saat ini yang masih setia itu sahabat saya di kota Batam itu namanya Pak Tommy Lim. Itu sahabat baik saya itu. Baik, hari Sabtu tanggal 21 Mei 1966 saya dilahirkan sekitar jam 5 fajar dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Dulu belum ada dokter, jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu belum ada dokter. Dulu sangat jarang tahun 1966 itu dokter, tetapi lebih tepat saya katakan itu dukun lah, dukun beranak tapi yang sudah pengalaman puluhan tahun gitu. Hari Jumat jam 8 pagi tanggal 27 Mei 1966 saya meninggal. Betul, ini serius. Ibu saya menceritakan bahwa, mama saya menceritakan bahwa kamu udah meninggal. Itu hari Jumat jam 8 pagi, tanggal 27 Mei 1966. Karena badan saya itu udah biru, dingin, tidak ada napas. Kenapa saya masih hidup? Itu karena kasih karunia Tuhan. Mama saya, papa saya, keluarga saya semua menangis, menjerit kepada Tuhan. Karena mungkin masih bayi merah umur 7 hari, tangan mama saya itu merangkul segala macam, nggak tahu gimana mama saya itu, pokoknya histeris karena kehilangan anak pertama, laki-laki anak pertama. Menangis histeris, tiba-tiba dalam kurun waktu sekitar menit ke-7, menit ke-8 begitu, saya bergerak, saya menangis, berteriak-teriak. Itu kisah yang sangat membekas dalam hati saya karena cerita dari saudara-saudara saya, mama saya, papa saya, kamu itu udah meninggal. Meninggal jam 8 pagi, tanggal 27 Mei 1966. Tapi karena iman keluarga besar, papa, mama, dan saudara-saudara semua menjerit minta Tuhan, kabulkan doanya, berikan nafas kehidupan, saya bernafas lagi dan menangis, bernafas lagi dan menangis. Dan tadi yang katanya saya itu biru, udah dingin, tiba-tiba memerah dan menangis gitu.
Nah ini peristiwa yang pertama. Saya udah dinyatakan waktu itu udah keluarga udah saling tangis-tangisan karena saya udah meninggal. Usia 12-13 tahun, kelas 5, kelas 6 SD, saya pergi sama teman-teman sebaya itu ada 7-8 orang. Saya diperhadapkan dalam situasi yang sangat menakutkan karena saya harus menyeberangi sungai yang lebarnya itu sekitar 8 meter, 9 meter, dan itu arus deras, dalamnya sekitar 3 meter. Dan saya tidak bisa berenang. Waktu itu saya tidak bisa berenang. Kalau saya sekarang bisa Pak, berenang di kolam renang, tapi kalau di laut tenggelam juga. Usia 12-13 tahun, saya diperhadapkan karena teman saya itu semua udah menyeberang. Jadi kalau menyeberang di sini, itu nanti minggirnya itu bisa di ujung sana gitu. Jadi ke bawah arus begitu. Nah waktu itu karena saya terakhir, jadi saya terpaksa, Henrikus kamu cepat nyeberang, kamu pasti bisa, cepat nyeberang, pasti bisa. Karena desakan teman-teman akhirnya saya nyeberang. Dan apa yang terjadi? Betul, saya tenggelam. Di bawah arus sekitar 30 meter, 20-30 meter, 30 meter. Dan saya tenggelam, tidak diketemukan. Sehingga teman-teman saya yang orang 5-6 anak-anak yang umur 12-13 tahun tadi nyari. Akhirnya saya masih ingat betul yang menangkap saya itu namanya Bapak ini, Nur Suradi. Nur Suradi menangkap saya, dibawa ke pinggir, ditelentangkan, ya sudah nggak bernapas. Aduh, ini gimana ini sudah nggak bernapas ini. Bener, teman-teman dari, kalau satu orang yang berbicara saya mungkin tidak percaya, tapi karena 5-6 orang ini tadi udah berbicara, kamu itu udah nggak bernapas. Kamu udah saya bentangkan di atas rumput, dan kamu udah tidak bernapas, ya badan kamu dingin, kamu tenggelam. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini kesempatan hidup yang Tuhan Yesus berikan kepada saya, yaitu saya diangkat, kepala taruh di bawah, diangkat dibalik gitu, diangkat, masih belum juga. Terus akhirnya teman-teman itu katanya ada yang dada saya itu dipukul-pukul atau ditekan-tekan gitu. Dan singkat cerita saya muntah air, akhirnya ya puji Tuhan saya hidup. 6-7 orang teman saya itu ngantar saya pulang, serahkan ke papa mama saya bahwa tadi tenggelam, tadi udah nggak bernapas, tapi ini sekarang bisa jalan dan bernapas lagi. Dari kesempatan 2 ini, saya dikasih hidup oleh Tuhan Yesus. Ini jadi saya berpikir, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup saya atau saya tidak mungkin hidup tanpa Tuhan Yesus. Jadi saya menghimbau bahwa kita ini, usia kita berapa sih? Ada yang mau 100 tahun, 120 tahun, itu tidak tahu kita, rahasia Tuhan. Tapi satu hal, satu kali kesempatan Tuhan Yesus mengatakan, memberikan perumpamaan bahwa kepada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Jadi dia mengatakan bahwa intinya, hai hambaku yang baik dan setia, karena engkau menuruti perintahku, dan maka saat ini saya akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar, dan turut masuklah dalam perjamuan, dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan kita nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, kampung halaman kita bukan di sini Bapak Ibu, kampung halaman kita di surga. Jadi nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus, kita mengharapkan kata-kata dari mulut Tuhan Yesus itu adalah, hai hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang kita harapkan. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Nah ini benar-benar
Jadikan Tuhan Yesus itu sebagai fokus. Full gospel ini Bapak Ibu yang saya ikuti ya dari tahun 1996 itu sampai sekarang. Jadi waktu 2002 dan 2003 itu saya jadi presiden chapter, 2-3 tahun kemudian saya back to my church. Waktu itu saya di GBI-nya Pak Niko. Nah tapi saya langsung off dari full gospel. Dan baru tahun 2023 saya ketemu dengan Pak Simon Hadi Pranoto, saya dipercaya untuk pegang Golden Alam Sutra Pro sebagai chapter presiden. Dan itu bukan karena gagah kuat kemampuan saya, bukan. Saya ini tidak ada apa-apanya. Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang mengatur, Tuhan Yesus yang mempertemukan saya. Dan saya juga nggak nyangka ketemu Pak Darpito, wah ini jenderal ini, siap, saya bilang jenderal, tunggu perintah. Apa? Nggak berani. Ya, jadi kita ini sekarang benar-benar Bapak Ibu, jadikan Tuhan Yesus sebagai fokus hidup kita. Maka segala sesuatunya akan Tuhan kerjakan. Ya. Ini dari satu sisi kesaksian saya tentang hidup dan mati. Suatu peristiwa saya namanya hidup manusia, terkadang biasa Pak menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Ya. Dan itu menyangkut ekonomi, karena nanti sahabat saya Bro Robin ini orang antik, orang spesial. Di Indonesia hanya bisa dihitung dengan jari. Dokter ahli forensik. Bisa dihitung jari Pak, hanya beberapa orang. Salah satu yang paling top, Dr. Robin Tan Sulaiman. Beliau ahli forensik, tapi cinta Tuhan luar biasa. Nah inilah yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Waktu tahun 1999, saya kelahiran anak nomor 2. Ya, anak nomor 1 saya desain interior, tapi sekarang beralih profesi sebagai makeup artist. Yang nomor 2 ahli komunikasi. Yang nomor 3 ini psikologi. Jadi anak saya semuanya cewek, ya nomor 1 perempuan, nomor 2 putri, nomor 3 cewek. Jadi perempuan semua. Dan semuanya masih single. Ya, yang mau berbesan sama saya syaratnya 1, cinta Tuhan Yesus, gitu aja. Ya, nah, ya, tahun 1999 itu anak saya lahir tanggal 8 bulan 8 tahun 99. Waktu itu saya dalam kondisi krisis keuangan. Operasi sesar waktu tahun 99 itu saya masih ingat butuh dana 12.693, 12.700-an lah. Saya waktu itu tidak memegang dana 1 rupiah pun. Padahal jabatan saya waktu itu kepala cabang Astra Internasional. Dan saya salah satu kepala cabang terbaik di Indonesia. Tapi Tuhan izinkan karena beban angsuran rumah, angsuran mobil, pas kelahiran udah saya persiapkan, tapi meleset, tidak ada uang 1 rupiah pun. Saya menangis, pelukan sama istri saya, kita bagaimana ini nanti pulang besok? Saya bilang, kita minta sama Tuhan Yesus lah. Saya masih ingat betul itu. Saya mengendari mobil, saya stop di depan ATM, saya minta ke Tuhan Yesus dengan air mata berlinang menangis. Sedihnya luar biasa. Karena apa? 1 rupiah pun tidak punya uang. Jabatan mentereng kepala cabang Astra. Hebat kan? Hebat. Orang bilang itu tidak mungkin Pak Henrikus nggak punya uang, nggak mungkin. Itu orang yang melihat. Tapi saya yang pelakunya, saya yang mengalaminya.
Saya pinggirkan mobil saya berdoa, Tuhan, saya butuh dana waktu itu ya, berapa 12.693 rupiah untuk biaya rumah sakit kelahiran Sesar putri yang kedua. Saya keluar dari mobil, saya masuk ATM. Saya berdoa, Tuhan, aku mempunyai Allah yang hidup, aku mempunyai Tuhan Yesus yang hidup, aku minta pertolongan Tuhan. Benar mujizat-Mu Tuhan, saya nantikan detik ini. Saya pencet PIN, terakhir angka saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, cekrek. Apa yang terjadi? Dana di saldo rekening saya itu persis hanya selisih berapa rupiah? 12.963 rupiah. Dan itu ada. Ini bukan kemampuan saya, bukan iman saya, ini belas kasihan Tuhan. Saya kan curiga ya Pak ya, kalau terima dana di rekening, kan saya harus tracing, itu dana dari mana, untuk siapa, orang salah transfer, atau bagaimana. Akhirnya saya telusuri ternyata dari kantor pusat. Padahal itu peristiwanya itu sudah sekitar 6 bulan yang lalu. Peristiwa ini 6 bulan lalu, 7 bulan, dan saya sudah tidak anggap. Ternyata setelah saya telepon bagian keuangan, Bu, kok ada transfer nilai uang sekian. Oh iya itu Pak, itu memang dana komisi, dana bonus untuk Bapak yang terpending 6 bulan yang lalu. Sekarang bos suruh transfer, jadi kita transfer gitu. Dan luar biasa. Puji Ini Tuhan Yesus, karya Tuhan yang hidup. Dan Tuhan Yesus itu real dan nyata. Amin. Ya, surga itu nyata. Bukan nanti, bukan besok atau kita setelah meninggal. Surga itu nyata, ada. Tuhan Yesus itu betul-betul ada. Jadi kalau kita nanti dipanggil Tuhan, pakailah prinsip saya. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah kebahagiaan Tuanmu. Itu yang kita nantikan. Kita semua, saya jamin, pasti mati. Tapi kalau mati, kita pulang ke kampung halaman kita, yaitu surga. Ya. Yang terakhir. 3 menit Pak. 3 menit, betul ya. 1/2 jam lagi masih 3 menit. Kita pulang. Ya. Kemarin, beberapa minggu lalu, saya butuh dana nggak banyak. Paling saya butuh 5 juta atau 10 juta, 5 juta lah. 5 juta. Tuhan, nih lagi bokek nih, sudah 1 tahun nggak ada project. Ada project ditipu lagi sama temen, member Full Gospel juga gitu. Iya, jadi ini Bapak Ibu harus hati-hati juga ya. Jadi kalau pergi ke Full Gospel tujuannya untuk bisnis, itu hati-hati. Boleh enggak? Boleh, tetapi bukan fokus. Kita ini bengkel, kita ini cari Tuhan Yesus. Jadi saya kena sampai tiau, ditipu, kena 300 juta lah. Ya sudah Tuhan, saya enggak mau urusi, saya tidak mau lapor polisi, saya tidak mau perpanjang, saya ikhlaskan aja. Nah kemarin saya sudah 1 tahun tidak dapat project, satu waktu saya butuh sekitar 5 juta. Tuhan, saya minta Tuhan. Saya minta bantu teman, tolong dong bro, transfer saya 5 juta. Saya butuh banget nih. Saya pinjem lah, nanti 2-3 minggu saya transfer balik. Dan apa yang terjadi? Saya tiba-tiba ditelepon sama teman lama. Teman lama ini salah satu tangan kanannya Pak TW dan tangan kanannya Pak Aguan. Telepon saya, Bro Hendrikus di mana? Saya di Gading Serpong. Kok lesu kenapa?
Ya beginilah namanya kehidupan. Saya cuman bilang gitu aja. Bro, kamu lagi butuh dana ya? Loh, kok kamu tahu? Enggak tahulah, 2-3 hari ini saya ingat kamu terus. Terus saya tidak bicara loh. Saya tidak bicara, terus akhirnya dia ngomong, sudah mana nomor rekeningmu? Saya bilang, ya saya kasih aja, tapi saya enggak berharap. Tuhan, tolong Tuhan, orang seberang sana, teman saya ini tolong Tuhan, jamah hatinya. Langsung transfer saya, 10 juta. Dan saya langsung telepon kan, bro, ini 10 juta untuk siapa? Untuk apa ini? Saya pinjam atau bagaimana? Udah, you pakai, saya kasih. Gitu. Kalau enggak kan saya hutang sama teman, 5 juta. Tapi ini dikasih cuma-cuma. Mujizat Tuhan. Dan Tuhan itu mendengar. Dan luar biasa. Ya, ini saja yang saya bisa sampaikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Akan saya tutup dengan satu satu kata-kata Kata bijak. bijak dari Warren Buffett, yaitu harga adalah apa yang Anda bayar, nilai adalah apa yang Anda dapatkan, dan resiko datang dari tidak mengetahui apa yang Anda lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, baik.